Sobat Sehat, kembali lagi di acara Camping, cari informasi penting seputar layanan RSA UGM. Kita akan membahas salah satu layanan yang ada di RSA UGM, yaitu layanan rawat inap. Pasti Sobat Sehat udah familiar nih, karena kan layanan rawat inap itu sendiri tersedia dari berbagai kelas ya. Kalau Sobat Sehat pasti tahu, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP, bahkan ada yang VVIP. Oke nih Sobat Sehat, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan membahas tuntas terkait apa aja sih yang ada di layanan rawat inap RSA UGM. Tentunya bersama narasumber kita yang gak kalah cantik dari Kania nih. Siapa ya? Halo Mbak. Halo Kania, halo sahabat RSA UGM, salam sehat, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Endah Susanti, biasa dipanggil dengan Endah. Saya salah satu perawat yang bertugas di instalasi rawat inap. Oke, biasanya dipanggil Mbak siapa nih? Endah Tania. Oke, biasa dipanggil Mbak Endah ya hari ini guest kita, Sobat Sehat. Nah, Mbak Endah, mungkin Sobat Sehat udah pada penasaran nih Mbak, terkait layanan rawat inap yang ada di RSA UGM. Karena kan sedikit dikasih note kalau RSA UGM ini punya sesuatu spesial nih yang ada di layanan rawat inapnya. Ya nggak sih Mbak? Ya jelas dong, rawat inap RSA UGM ya. Dong. Nah, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya Mbak, biar Sobat Sehat nggak pada penasaran nih. Nah, berbicara soal layanan rawat inap nih ya Mbak. Kira-kira layanan rawat inap sendiri yang ada di RSA UGM ini punya berapa banyak tempat tidur sih Mbak? Baik, saat ini RSA UGM instalasi rawat inap memiliki kapasitas tempat tidur itu 261 bed. Ya, itu tersebar, satu hal lagi kan ya, tersebar di berbagai gedung yang ada di RSA, dari gedung Sadewa, kemudian Nakula, kemudian ada gedung Gatot Kaca, Yudhistira, Parikesit ada 3, Parikesit 4, 5, kemudian ada Srikandi 3, Srikandi 5, gedung Bima di Bima 3, 4, dan 5. Oke, berarti udah cukup banyak ya Mbak. Iya. Dan ini pasti akan terus bertambah ya Mbak, mengingat pasien di RSA ini semakin hari semakin bertambah ya? Iya, karena rawat inap sendiri ini satu hal kan ya, perkembangannya itu sangat pesat dan sangat dinamis sekali. Jadi kita di rawat inap ini memiliki berbagai level kelas, baik itu di kelas 3, kelas 2, kelas 1, kemudian ada VIP dan ada VVIP. Oke, tadi udah disebutin kan ya Mbak tempat-tempatnya. Mungkin bisa diulangi kayak tersedia bangsal apa aja sih Mbak yang ada di RSA UGM ini? Untuk bangsalnya itu ada berbagai macam juga tergantung dengan penyakit pasien. Misalnya kita juga ada bangsal anak di Srikandi 3, kemudian kita juga ada penyakit dalam bisa di Parikesit 3 maupun di Bima 3 untuk kelas 3, kemudian untuk kelas 2 dan kelas 1 bisa di Parikesit 4, kemudian ada bangsal onkologi kita di Gatot Kaca 3 dan Gatot Kaca 4. Selanjutnya untuk kelas 1, khusus kelas 1 di ruang Bima 4, kemudian kita juga ada ruang isolasi yang di Arjuna 4, dan juga ruang VIP kita ada di Parikesit 5 dan juga Bima 5. Untuk VVIP kita di Bima 5. Oke, berarti udah banyak banget ya Mbak. Dan di setiap, kayak tadi udah disebutin ya Mbak, ada yang buat isolasi, ada yang mungkin penyakit dalam, anak-anak. Itu tuh setiap bangsalnya udah disesuaikan sama kebutuhannya ya Mbak? Betul sekali kan ya. Kayak yang misal isolasi itu nanti ada kayak supportnya, mungkin air conditionernya beda dan lain-lain ya Mbak? Iya. Berarti nggak menularkan penyakit satu ke yang lainnya. Jadi aman untuk cohorting pasien atau pemilahan pasien berdasarkan diagnosanya sudah dipisahkan. Fasilitas itu juga mengikuti dengan diagnosa pasiennya. Kebutuhannya juga nih. Kebutuhannya juga. Oke, nah kita udah tahu bangsalnya apa aja nih ya Sobat Sehat. Terus kalau terkait fasilitas yang ada di masing-masing kelas nih Mbak. Jadi kan sempat disinggung nih, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Mbak, perbedaannya apa aja sih gitu? Ya, kalau segi fasilitas kita yang membedakan hanya segi fasilitas ruangannya.
Untuk layanan semuanya layanan sama ya, layanan terpadu. Kalau untuk segi fasilitasnya di kelas 3 kita dengan 4 tempat tidur, kemudian kelas 2 kita 2 bed, untuk kelas 1 kita 1 bed. Nah, untuk ruangan VIP sendiri kita sudah ada dispenser saat ini ya, fasilitas yang sudah tersedia ya. Kalau VIP ada dispenser, kemudian kulkas, TV, sofa bed, dan juga dapat fasilitas breakfast 1 kali makan untuk penunggu sama welcome fruit. Ya, begitu. Kalau untuk VVIP kita ada ruangannya, ada kitchen set, kemudian ada pantry, ada balkon Mbak Kania. Jadi kalau misalnya mau kayak di hotel melihat nih, view-nya Merapi, kita bisa di VVIP Bima 5. Nah, itu juga difasilitasi welcome fruit, kemudian 3 kali makan untuk penunggu 1 orang. Oke, udah kayak rasa staycation ya Mbak, berarti kalau VVIP nih. Oke, berarti kalau di kelas 3 tuh 1 kamar isinya 4 gitu ya Mbak. Kalau kelas 2 isinya 2, sementara kelas 1 sendiri nih. Oke. Nah, kita udah tahu fasilitas masing-masingnya, terus layanannya nih ya Sobat Sehat. Sekarang untuk keunggulan instalasi rawat inap yang ada di RSA UGM tuh apa sih Mbak kira-kira? Poin yang utama di instalasi rawat inap, kita mentitik pandang pada IPCP atau interprofesional kolaboratif praktis. Jadi di mana petugas kesehatan itu memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda, berfokus pada pemenuhan kebutuhan pasien, jadi patient center care. Nah, itu akan bersama-sama memberikan terapi. Misalnya Kak Sukania, ini kalau yang di bangsal ruangan saya, misalnya ada pasien dengan stroke yang dia imobilisasi atau tirah baring lama, tidak hanya ditangani oleh dokter saraf misalnya, tetapi ketika kebutuhan pasien itu dengan gizi yang kurang, itu kita udah punya gizi klinis kan ya, dokter spesialis gizi klinisnya nanti akan menghitungkan kebutuhan proteinnya seperti itu. Dan ketika pasien ada kontraktur atau kekakuan sendi-sendi, kita kolaborasikan dengan spesialis rehab medik, nanti akan dilakukan fisioterapi atau tergantung kebutuhannya, misalnya dia ada perot atau seperti apa, mungkin perlu terapi bicara. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, karena kita berbasis pada patient center care ini, jadi kita juga melibatkan tidak hanya memberikan terapi langsung gitu, hanya inform consent dan sebagainya, tetapi pasien itu dan keluarga berhak tahu dengan pilihan terapinya yang terbaik untuk pasien itu apa, melibatkan pasien untuk proses pengambilan keputusan. Nah, jadi kita ada tenaga kesehatan yang dokter, perawat, semuanya itu sangat informatif sekali ke pasien, sehingga karena zaman sekarang itu yang diutamakan adalah kenyamanan. Benar, ya, tidak hanya kenyamanan fasilitas, tapi juga dari segi komunikasinya. Nah, ketika pasien itu diajak berdiskusi tentang penyakitnya, pasien lebih paham, jadi dia bisa mengambil keputusan. Misalnya kayak kasus-kasus, kalau anak belum bisa mengambil keputusan ya kita libatkan orang tuanya. Pasti orang tuanya kalau pasien anak kan sangat panik, orang tuanya deg-degan, apalagi perawat itu kalau udah merawat pasien anak ya, yang repot, maksudnya yang karena yang panik saking sayangnya sama anak itu tidak hanya orang tuanya tapi neneknya, kakeknya itu kan juga biasanya seperti itu. Nah, kita ketika anak datang dengan keluhan hanya mual muntah, ternyata dikaji dia membutuhkan layanan psikolog, ada bullying misalnya di sekolahan. Nah, itu akan terapinya akan lebih komprehensif ya, komprehensif, jadi tepat memberikan layanan ke pasien. Mungkin nanti dokternya akan kolaborasi dengan psikolog, atau ternyata vomitusnya berulang kali, habis vomitus pulang mondok lagi,
muntah lagi berulang kali, apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut, dan fasilitas pemeriksaan di tempat kita itu seperti EEG, layanan itu sudah sangat ada. lengkap dan banyak sekali ya. Ya itu Cocok banget nih. iya, ternyata ada kasusnya itu malah epilepsi perut, jadi kram perut itu yang menyebabkan pasien jadi mual muntahnya berulang kan ya, seperti itu. Berarti keunggulannya nih juga udah terintegrasi ya Mbak, nggak cuma dokter sama perawat aja, bahkan kayak fisioterapi atau mungkin okupasi terapi bicara dan lain sebagainya ini juga udah ikut ke dalam berkecimpung di layanan instalasi rawat inap ini ya Mbak ya? Iya, betul. Oke. Nah, ada lagi kan ya keunggulan di tempat kita itu untuk segi obat ketika administrasi ya pasien pulang itu tidak perlu naik turun lagi, nanti petugas apotekernya juga bisa mendatangi ke ruangan pasien, kemudian menjelaskan edukasi obat di tempat pasien kan ya, dengan apotekernya. Ya, kemudian juga untuk pembayaran sekarang aksesnya jauh lebih mudah karena bisa menggunakan transfer, metode transfer dan sebagainya. Gitu. Nah, terus ini Mbak, kita bahas soal prosedur pendaftaran nih. Gimana sih Mbak cara prosedur pendaftaran rawat inap yang ada di RSA UGM ini Mbak? Baik kan ya, sedikit saya jelaskan untuk alur masuk ya pasien yang yang akan rawat inap itu bisa melalui instalasi gawat darurat yang akan dibantu oleh petugas SKK kita yang sangat ramah tentunya. Nah, akan dibantu untuk ke ruang pemeriksaan, diperiksa oleh dokter dan perawat, kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi, sesuai kondisi pasien. Jika memang dinyatakan dari dokternya, oh ini butuh rawat inap, akan dibantu oleh petugas admisi. PPPRI, kalau di tempat kami itu petugas pendaftaran rawat inap. Nah, seperti itu, terus pasien akan diantar oleh perawat IGD ke bangsal yang dituju. Nah, alur kedua bisa melalui polispesialis. Polispesialis itu dirawat jalan, diperiksa, pasien datang ke polispesialis kan ada yang pulang, ada yang mungkin kondisi tertentu membutuhkan rawat inap lebih lanjut. Nanti perawat akan membantu pasien diarahkan ke petugas admisi, diedukasi tentang hak dan kewajiban pasien, kemudian pasien diberi gelang identitas kan ya. Kalau di tempat kami itu untuk yang pink itu cewek wanita ya, iya. pinky ya. Iya. Kalau yang biru itu untuk yang laki-laki. Nah, seperti itu kan ya. Jadi aksesnya lebih mudah. Lebih mudah ya Mbak. Oke. Nah, Sobat Sehat kita udah bahas banyak banget nih dari A sampai Z soal layanan rawat inap. Karena kapan lagi ya nggak sih Mbak? Mungkin Sobat Sehat nih buat menentukan rumah sakit kalau agak bingung ya, karena kan setiap orang yang sakit tuh pasti tingkat stresnya tinggi ya Mbak, cemas dan lain-lain. Nah, di RSA UGM ini kita udah berkolaborasi nggak cuman soal terkait sama dokter sama perawat doang, tapi udah banyak banget tenaga kesehatannya ya Mbak. Dan yang paling penting fasilitasnya nih, kita bisa dapat view Merapi loh Sobat Sehat ternyata. Nah, kapan lagi nih? Oke, karena mungkin udah jelas banget nih ya Mbak soal layanan rawat inap nih. Mungkin Mbak Inah kalau mau ngasih closing statement ke Sobat Sehat yang ada di rumah, nggak apa-apa? Baik Sobat Sehat RSA, keunggulan rawat inap di RSA sudah dipaparkan tadi dengan Mbak Kania juga. Jangan takut untuk berobat di RSA, karena layanan rawat inap ini tidak hanya untuk asuransi mandiri atau pembayaran umum, tapi sangat bisa mengcover pasien-pasien dengan BPJS tentunya. Nah, di layanan rawat inap ini prioritas kami adalah kesehatan pasien dengan memberikan layanan terpadu, gitu Mbak Kania. Oke, nah Sobat Sehat jangan lupa ya jaga kesehatan ya, dan kalau sakit bisa langsung memeriksakan diri ke RSA UGM. Caranya gimana? Sobat Sehat bisa langsung chat nomor yang ada di layar ini ya Sobat Sehat. Oke, I think that's all for today's episode nih Sobat Sehat. Kalau Sobat Sehat masih punya pertanyaan, baik seputar pendaftaran atau mungkin terkait layanan rawat inap, bisa tulis di kolom komentar atau langsung pergi ke Instagram RSA UGM ya. Right, I think that's all. And I'll see you on the next episode of Camping. Cari informasi penting seputar layanan RSA UGM. Bye!